Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Oke, jadi dalam video kali ini seperti biasa saya akan memberikan jawaban dari apa yang kalian tanyakan. Dan dalam video kali ini ada yang bertanya dari saudara Dava Agung. Namun sebelum melanjutkan videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel IAK Tips Lulus TNI ini supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari IAK Tips Lulus TNI ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya dari saudara Dava Agung. Dava Agung bertanya, tips latihan lari bang agar bisa nyentuh 7 putaran minimal. Oke, ini pertanyaan sangat bagus dan sangat baik sekali ya, khususnya untuk para casis TNI Polri ataupun sekolah kedinasan lainnya, ataupun yang swasta ataupun yang negeri, ya itu terserah. Tips untuk 7 putaran. Nah, biasanya untuk lari itu nilai 100 3.200 meter atau 3,2 kilo. Tapi pernah saya dengar 2.800 pun kadang udah ada yang nilai 100 dalam beberapa sekolah kedinasan baik swasta ataupun yang negerinya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan stadion itu 400 meter satu putaran, kita kali 7 aja 21 ya guys ya, berarti benernya sih kok saya ngaco 2128 ya. Jadi 7 putaran itu udah 2.800 meter dan itu nilai 100 di beberapa sekolah kedinasan. Tapi yang saya tahu TNI Polri itu 3.200 meter atau 8 putaran, dan itu biasanya hanya bisa dicapai oleh para atlet-atlet lari saja. Untuk yang casis-casis biasa karena latihan tidak terfokus lari, biasanya kita hanya menyentuh 6 putaran, 6,5 ataupun 7 putaran dan bahkan 7,5. Karena saya pribadi hanya nyampe 7,5, nggak sampai 8. Itu capek banget bro kalau sampai 8 ya, karena tenaga kita nanti kita buat pull up, buat push up, dan buat sit up atau shuttle run serta renang ya bisa dalam tes jasmani TNI Polri ataupun sekolah kedinasan lainnya. Nah, kalau untuk tipsnya, saya akan berbagi tips menurut pengalaman saya pribadi ketika dulu saya mempersiapkan diri untuk daftar TNI AL ya guys, walaupun saya gugur. Tapi kalian jangan lihat gugurnya saya, tapi kalian perhatikanlah tips-tips dari saya ini supaya insya Allah bisa membantu kalian walaupun kalian gak ikut binjas manapun ya guys ya. Jadi kalian bisa belajar di channel ini. Untuk tipsnya, kalian kan belum kerja nih, biasanya casis-casis apalagi sekolah sekarang nih lagi corona bisa libur nih, paling daring jam berapa sih. Nah, kalian usahakan buat yang muslim nih, kalian bangun subuh ya. Kenapa bangun subuh sih bang? Ya selain sholat dan berdoa minta ke Allah supaya diberikan kekuatan serta kelancaran dalam tes, ketika kalian bangun subuh tuh energinya beda bro, bener ya. Ketika kalian bangun subuh biasanya badan kita akan terasa fit dan lebih kuat. Percaya nggak percaya, yaitu emang nyata gitu ya. Kalau kalian yang merasakannya silahkan tulis di kolom komentar, iya bang saya merasakannya. Nah itu ya, bangun subuh menambah energi kalian guys ya, dan menambah peluang kalian untuk menjadi lebih fit sepanjang hari ketika kalian bangun subuh. Nah habis bangun subuh dan sholat subuh, kalian usahakan lari. Ini kebiasaan saya ketika waktu saya mau daftar guys. Jadi saya kan tinggal di yayasan nih dulu waktu sekolah ya. Saya bangun subuh, sholat subuh langsung lari ke sekolah. Itu saya lari guys. Jadi saya kira-kira nyampe sekolah itu 5:30 atau jam 6. Itu lari sekitar ya 3 kilo lah. Ya larinya nggak lari cepat, jogging biasa, supaya energi kita terkumpul dan kita terbiasa dengan rutinitas lari. Saya dari rumah subuh lari sampai ke sekolah, dan di sekolah saya mandi, ganti baju, seragam sekolah ya tentunya, dan baju basahnya saya plastikin, simpen di kolong meja, dan nanti pulang saya ambil lagi. Nah gitu ya. Jadi setiap pagi kalian lari subuh aja, minimal ya 3,2 kilo, jadi nggak di menit ya guys ya. Kalau untuk subuh kalian main jarak guys. Nah nanti ketika siang atau sore gitu loh, kalian nggak usah lari dulu nih siang hari. Karena apa? Siang hari itu kita lari fungsinya untuk melatih ketahanan, bukan untuk melatih kebiasaan ya. Jadi kadang ada nih orang-orang yang lari siang pakai jas plastik atau jas sauna. Itu ya nggak masalah sih kalau untuk melatih ketahanan, tapi itu menurut saya berbahaya, jadi jangan dilakukan. Saran saya sih lari pagi hari aja habis subuh, sama sore hari. Sore hari ini habis asar biasanya ya, nggak tahu kenapa ya, saya sering melakukan lari itu antara subuh dan juga asar, 2 kali sehari latihan ya guys ya. Itu dilakukan latihannya itu biasanya 2 hari latihan 1 hari libur, 2 hari latihan 1 hari libur ya guys ya. Dan kalian lakukan seterusnya. Untuk hari Minggu biasanya liburin aja guys, jadi latihan Minggu biasa ke fisik aja. Nah untuk lari tipsnya lari setelah subuh dan lari sore. Nah lari sore ini lari ketahanan guys. Lari ketahanan berapa menit bang? 45 menit saja sudah cukup. Jangan
latihan 30 menit ya guys ya, karena 30 menit kurang. 45 menit saya sarankan atau 1 jam. Nah, itu untuk rutinitas lari sehari-hari. Nah, untuk latihan selanjutnya adalah latihan interval. Latihan interval ini kalian bagi deh dalam misalnya seminggu 1 kali ataupun seminggu 2 kali, itu nggak apa-apa. Interval itu maksudnya gini, kalian latihan lari secepat mungkin dalam 1 putaran ya guys ya. Terus kalian istirahat sebentar, terus lari lagi, cepat lagi. Nanti ditotalin dan kalian perhatikan atau ditulis ya guys ya, defisit waktunya berapa setiap 1 putaran, atau mungkin kalian harus ditarget, misalnya 1 putaran saya harus mampu 1 menit atau 1,5 menit atau 2 menit, itu terserah target kalian. Yang penting kalian lari 400 meter itu secepatnya guys, dan kalian istirahatnya di waktu juga. Jadi kalian harus catat kecepatan 1 kali putarannya itu berapa. Jadi latihannya sih simpel ya guys ya, kalian latihan di subuh, latihan di sore hari, serta latihan sering-sering interval. Nanti saya akan bahas deh latihan interval lebih detail lagi dalam video yang berbeda. Cuman ini hanya tips aja sih supaya kalian menyentuh 7 putaran. Nanti ketika kalian sudah terbiasa melakukan 3 pola latihan ini, karena latihan pagi supaya untuk membiasakan kalian mendapatkan energi dari Tuhan kalian ya, mau itu Islam, Kristen ataupun Buddha, Hindu, terserah kalian. Pagi itu sangat bermanfaat sekali. Lalu latihan sore untuk melatih kekuatan kalian dengan durasi waktu berapa itu istilahnya, 45 menit atau 1 jam. Itu untuk melatih ketahanan. Jadi untuk melatih jarak sudah tadi pagi, latihan ketahanan sudah sore. Nah, untuk latihan interval melatih kecepatan setiap 400 meter dan istirahat, kalian boleh pilih hari tertentu ya guys ya. Dilakukannya kapan bang? Sore hari kalau menurut saya ya. Dan itu sudah cukup untuk melatih kalian mendapatkan 7 putaran. Tapi ada faktor-faktor lain untuk mendapatkan 7 putaran ini, seperti kalian harus terbiasa latihan sit up, terbiasa latihan push up. Kenapa bang harus terbiasa latihan push up dan sit up? Latihan push up untuk menguatkan bahu. Ketika kita lari, otot bahu ini digunakan guys. Untuk apa? Untuk ayunan tangan. Ketika bahu kalian tidak kuat, biasanya lari kalian itu akan sedikit terengah-engah. Makanya ketika ada yang lari, biasanya ada tangan yang kayak gini. Kenapa? Karena capek di bahu guys. Ayunan kalian itu sangat butuh ya guys ya, untuk mempertahankan kecepatan lari kalian di setiap interval lapnya. Lapnya itu putarannya guys ya. Dan otot perut kenapa sih bang harus dilatih? Karena ketika lari, otot perut dan otot punggung kalian itu harus kuat supaya kalian itu nggak sakit perut, nggak sakit punggung sih lebih tepatnya. Kalau sakit perut itu tergantung makanan kalian. Sering ada nggak kalau kalian lari itu sakit punggungnya? Nah itu biasanya karena punggung kalian nggak kuat untuk menahan badan kalian ya. Jadi punggung ini bagian terpenting dari tubuh kalian untuk supaya bisa menahan kalian lari, bisa interval di setiap putarannya itu seimbang ya, jadi sesuai rencana. Nah itu latihan-latihan yang harus kalian lakukan. Untuk makanannya biasa aja lah, kayak sayur, daging. Terus untuk pernapasan seperti saya sudah bahas di channel saya pribadi di Iksan Agusuma. Tapi biasanya saya kalau untuk pernapasan, saya akan kasih tips lagi di video ini. Pernapasan kalian lakukanlah banyak-banyakin dari mulut dan sedikit dari hidung ya. Misalnya gini, saya contohkan, ibaratkan, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Jadi gini. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kecepatan stabil lari kalian. Jadi kalau kalian napasnya kayak gini di setiap lari, kalian pasti akan capek. Yang kayak gini ya. Jadi itu malah kalian bakal capek guys, nggak akan kuat lama lari dan nggak akan cepat. Tapi kalau kalian mengandalkan mulut dan sekali menghirup dari hidung, pasti akan kuat. Contohnya gini ya. Dan jangan sering melakukan pernapasan gini. Nah itu biasanya ngap nanti di dada dan di paru-paru. Jadi jangan sekali-kali. Ya nanti akan saya bedah lah untuk masalah pernapasan. Jadi intinya, untuk mencapai 7 putaran ya lakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Insya Allah kalian akan mendapatkannya. Lakukan pola latihan sesuai yang tadi saya jelaskan dari pagi, sore, ataupun latihan interval, serta makanannya, serta latihan tambahannya dan pernapasannya. Insya Allah kamu akan mendapatkan 7 putaran. Dan biasakan lari di tempat stadion yang berukuran 400 meter ya guys ya. Kalau lebih nggak masalah, jangan latihan di tempat yang kecil, karena itu akan melatih mindset kalian ketika tes. Karena tes itu ya kalau bisa sih latihan di tempat tesnya bro, kalau bisa ya. Jadi kalian sudah terbiasa dengan tempat itu, akhirnya kalian bisa lulus dengan mudah dalam tes lari, mendapatkan 7 putaran. Yaudah mungkin gitu aja videonya. Mohon maaf apabila penjelasannya sedikit berbelit-belit, karena ya saya harus menjelaskan detail kepada kalian supaya kalian itu bisa mencapai nilai yang kalian butuhkan. Saya Iksan Agusuma dan kameramen mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang dan terus berdoa serta berusaha. Bye bye.